Menarik teman-teman, seorang kiai, seorang doktor yang merupakan dosen di UIN Semarang mengatakan bahwa Rizik Syihab ini vandalisme. Jadi bagi teman-teman yang pernah hiking di gunung itu kan biasanya ada bebatuan. Kalau ada pendaki yang coret-coret bebatuan itu dengan spidol atau dengan pilok, itu yang disebut sebagai vandalisme, merusak keindahan ya. Nah, kiai ini, kiai dari UIN Semarang mengatakan bahwa Rizik Syihab ini ibarat pendaki yang melakukan vandalisme, merusak lingkungan, merusak alam yang tidak bisa beradaptasi dengan para pendaki yang lainnya, pendaki yang normal, pendaki yang waras ya. Kita akan sama-sama saksikan tentang bagaimana komentar Kiai Ubaidillah tentang bagaimana fenomena Rizik bin Syihab, hal-hal yang diujarkan oleh Rizik bin Syihab baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Ini ungkapan yang sangat tegas teman-temannya. Jangan di skip-skip ungkapan daripada Kiai Ubaidillah Tamam ini. Kita akan sama-sama saksikan teman-teman, tidak berlama-lama di sini ya. Oke, yuk silakan. Rizik Syihab. Saya setiap ditanya Rizik Syihab itu teringat istilah vandalisme dikaitkan dengan Rizik Syihab. Memang dia itu merusak kearifan lokal, merusak pada hal-hal yang indah di Nusantara ini dengan beberapa contoh yang sudah disaksikan kita semuanya, entah dalam bentuk persekusinya, bentuk arogannya, model ceramahnya, atau sikap-sikap politisnya yang sangat tidak mencerminkan masyarakat Nusantara karena tercerabut dari local wisdom. Sebenarnya kalau manusia itu mudah adaptasi, meskipun imigran sekalipun, kalau sudah menjadi warga negara itu tentu akan mencoba beradaptasi atau mudah untuk beradaptasi dengan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara di negeri Indonesia ini dengan nilai-nilai lokal masyarakat Nusantara, di mana dia berpijak, di mana dia hidup, di mana dia berelasi dalam ruang kehidupan sehari-hari. Tapi kan itu semua tidak nampak. Yang nampak justru vandalisme itu tadi. Sosok perusak terhadap hal-hal yang mengandung seni, dalam konteks seni yang berbau-bau kearifan lokal misalnya. Seni berbicara, seni berkomunikasi, seni bergaul, seni beragama. Oh, itu ada seninya beragama. Seni menyampaikan nilai-nilai keislaman misalnya. Dirusak semuanya. Mungkin vandalisme Rizik Syihab dalam konteks ini. Rizik Syihab itu menjadi kartu mati ketika dia berada di komunitas manapun. Kartu mati, makanya politis manapun kalau melibatkan Rizik Syihab itu gagal. Sudah dipastikan gagal. Sudah bisa dipastikan gagal. Dulu Pak Prabowo didukung Rizik Syihab nggak jadi. Tapi begitu lepas dari dukungan Rizik Syihab secara publik, jadi. Ini yang terakhir, Ridwan Kamil ini.
karena nampak di situ sosok Rizik Syihab. Tidak jadi. Kalau misalnya kelihatan kekuatan Rizik Syihab dalam pertarungan politik misalnya, itu sebenarnya bukan peran Rizik Syihab-nya sebenarnya, tapi peran eksternalnya, momentumnya, momentum yang bersamaan dengan kehadiran Rizik Syihab itu tadi. Seperti kemenangan Anies Baswedan di Pilkada DKI sampai menjadikan Anies Baswedan menjadi gubernur, itu karena momentum, bukan karena Rizik Syihab. Dan di situ salah satu dalam tanda kutip kelicikan Rizik Syihab memainkan politik berbasis momentum itu tadi. Momentum adanya Ahok misalnya, momentum sosok Anies misalnya, dan momentum fanatisme para muhibin misalnya. Jadi kekuatannya itu di faktor eksternalnya Rizik Syihab, bukan di posisi powerful Rizik Syihab sebagai sosok yang memiliki human interest, human relation, dan punya kekuatan yang utuh atau powerful dari Rizik Syihab itu sendiri. Tidak. Kekuatan Rizik Syihab itu dalam konteks tertentu sangat nampak karena adanya momentum atau faktor eksternal di luar diri Rizik Syihab. Karenanya kalau tidak ada momentum, nampak lemah Rizik Syihab itu. Kalau tidak ada momentum, dia berada dimanapun, pada akhirnya akan melemahkan komunitas di mana dia ada di situ. Robitoh Alawiyah yang mensertifikasi klan Pak Alwi, yang di sana ada banyak Habib, itu sebelum dijadikan sebagai legitimasi komunitas Rizik Syihab sebagai sebuah komunitas yang sebelum ada tesis Kiai Imad itu dikenal sebagai cucu Nabi, itu kan bukan malah plus bagi Robitoh Alawiyah, tapi malah minus bagi Robitoh Alawiyah ketika Rizik Syihab harus mengidentifikasi itu. Wah, lebih minus lagi Robitoh Alawiyah peran-perannya, dan termasuk langsung mematikan karakter para Habib setelah ada tesis Kiai Imad, dan di situ nampak sosok Rizik Syihab. Waduh, kejatuhan yang luar biasa. Legitimasi sebagai cucu Nabi sudah terbongkar, ternyata tidak terkonfirmasi, tidak benar pengakuan itu, atau dusta menurut bahasa universalnya. Orang tinggal melihat Rizik Syihab, sehingga pembelaan-pembelaan yang sangat kencang itu justru dari komunitas Habib Rizik ketika harus mempertahankan derasnya arus publik yang mendukung tesis Kiai Imad, tapi tidak bisa membendung deras arus pendukung tesis Kiai Imad itu, tidak bisa dibendung oleh komunitas Rizik Syihab yang mencoba ingin tetap bertahan membangun image publik kalau klan Pak Alwi itu adalah cucu Nabi. Tidak bisa. Publik telah menyadari baik secara ilmiah dari tesis itu maupun didukung lintas disiplin keilmuan yang lain, filologi, tes DNA, sejarah, dan dari perspektif keberlangsungan
para ilmuwan yang juga tidak terkonfirmasi dari tokoh-tokoh Ba'alwi selain abad 9 misalnya, nggak bisa membendung komunitas Rizik Syihab. Bahkan dengan kuatnya Rizik Syihab membuat arus perlawanan untuk membendung arus besar tesis pendukung tesis Kiai Imad itu, malah justru posisinya melemahkan klan Ba'alwi. Jadi lagi-lagi Rizik Syihab kontributor utama meruntuhkan kewibawaan klan Ba'alwi, bahkan memancing Kiai Imaduddin Otsman untuk membuat tesis terkait dengan kebenaran klan Ba'alwi, apakah memang benar terkonfirmasi sebagai cucu Nabi atau tidak. Itu karena terinspirasi juga oleh Rizik Syihab dan kawan-kawan. Dengan adanya Rizik Syihab ini muncul atau menjadi pemantik munculnya tesis Kiai Imad, dan sekaligus menjadi pemantik semangat publik untuk mendukung tesis Kiai Imad. Nah, lagi-lagi Rizik Syihab ini pemantik yang meruntuhkan dalam tanda kutip citra baik klan Ba'alwi yang berlangsung selama 1 abad. Bahkan HTI di beberapa kampus itu pernah subur itu. Tapi begitu Rizik Syihab dekat dengan komunitas HTI justru menjadi tidak menarik bagi masyarakat akademik. Atau gerakan politik apapun, ada Rizik Syihab menjadi kartu mati. Kayak vandalisme sebuah komunitas di mana Rizik Syihab berada. Di negeri ini, ini kalau negeri ini menjadikan Rizik Syihab sebagai ikon ketokohannya, wah itu sama halnya juga mematikan kewibawaan bangsa ini, merusak dan mengucar-ngacir sistem perundang-undangan negeri ini. Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya di Fintech News Today. Apalagi dia telah mencoba menawarkan sistem bersyariah dalam sistem tatanan perundang-undangan kita. Ini kan sikap gerakan yang nampak akan merusak sistem perundang-undangan dan ideologi bangsa. Ya, simpulannya Rizik Syihab itu selalu menjadi defisit suara dalam konteks konstelasi politik nasional itu. Mengapa tadi saya sebutkan Rizik Syihab itu sebagai pemantik? Karena dengan adanya Rizik Syihab itu bisa memantik bagaimana para ilmuwan, para santri, para kiai ini untuk betul-betul membuka mata, membuka telinga untuk bernafas di tengah kehidupan yang berbasis keilmuan dan ketakwaan, bukan berbasis pada fanatisme dan bukan berbasis pada husnuzon saja. Kehadiran Rizik Syihab yang bisa menjadi pemantik untuk para santri membuka mata dan membuka telinga, di sana akhirnya menemukan sebuah temuan yang spektakuler, yang betul-betul di luar dugaan kita semua terkait dengan keabsahan nasab klan Ba'alwi. Ternyata tidak absah, tidak terkonfirmasi. Dan itu kuncinya di tesis Kiai Imad. Yang kedua, terkait dengan pembelokan sejarah.
tiba-tiba nampak di sana ada pembelokan-pembelokan sejarah yang justru dilakukan oleh klan Ba'alwi yang terkesan sangat lembut dan tidak nampak berada dalam lingkaran Nahdlatul Ulama. Tapi karena sikap dan perilaku vandalisme Rizik Syihab seperti itu, maka akhirnya mau tidak mau para akademisi, para santri, para kiai terdorong untuk melakukan penelitian secara objektif. Ternyata ada yang lebih lembut yang juga lebih membahayakan dibandingkan dengan Rizik Syihab. Nah, Rizik Syihab dalam konteks ini malah justru menjadi sosok sebagai pemantik yang dalam tanda kutip menginspirasi untuk agar para santri membuka mata, membuka telinga terkait dengan fenomena klan Ba'alwi ini. Hal yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah Tamam tentang bagaimana pergerakan Rizik bin Syihab selama ini. Bagaimana teman-teman menyimak, bagaimana teman-teman memahami dari apa yang disampaikan oleh Kiai Ubaidillah tentang Habib Rizik, atau bagaimana teman-teman menginterpretasikan ungkapan dari Kiai Ubaidillah tentang Habib Rizik bin Syihab. Ya, ini bukan hanya sekadar tentang bagaimana ajaran Islam, melainkan juga tentang kebudayaan keluhuran orang Nusantara yang menurut Kiai Ubaidillah ini dikacaukan oleh Rizik bin Syihab. Kebudi pekertian, keluhuran, nilai-nilai dari Nusantara. Ya, kita tahu dulu ada sempat Islam Nusantara itu kan. Padahal tidak ada yang salah daripada itu. Kalau Anda ini orang terdidik, kalau Anda pelajari tentang bagaimana antropologi, tentang bagaimana sosiologi, tidak mungkin bisa dipisah antara agama dengan kebudayaan. Karena budaya itu adalah identitas bagi manusia, hal yang melekat dalam diri manusia. Bagaimana mungkin bisa disekularisasi antara agama dengan budaya? Ya, budaya kita, budaya Nusantara, artinya kita yang meliputi dan diliputi oleh Nusantara, kenusantaraan. Lingkungan mempengaruhi tentang bagaimana adab kita, tentang bagaimana perilaku kita. Itulah yang disebut sebagai kebudayaan. Hal-hal yang kita produksi, hal-hal yang kita serap, hal-hal yang kita produksi, itulah yang disebut kebudayaan. Menjadi kebiasaan disebut sebagai tradisi. Ya, jadi ada budaya, kebudayaan, dan produk kebudayaan. Ini harus pelajari. Anda harus pelajari itu agar supaya tidak marah-marah. Tidak suka marah-marah teman-teman ya. Oh, Islam itu Islam sebagai Islam. Islam sebagai Islam, tapi dia bertemu dengan kebudayaan. Karena Islam itu diimplementasikan oleh manusia yang memiliki kebudayaan. Ya, Anda harus pahami ini. Coba, ini contoh yang paling dasar lah. Agama memerintahkan untuk menutup aurat, tetapi alat untuk menutup aurat itu adalah produk kebudayaan. Orang Indonesia lumrahnya menggunakan peci, walaupun ditelusuri lebih jauh lagi peci itu bukan produk asli Nusantara. Yes, ya, itu Pak. Jadi Anda harus paham dulu tentang bagaimana kebudayaan itu. Ya, hal-hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman dari perilaku manusia secara gamblang, secara adatnya, secara kebiasaan itu tak menjadi soal. Anda sholat menggunakan jubah atau menggunakan sarung dan koko tidak soal. Yang menjadi soal ketika Anda mensekularisasi bahwa agama adalah sebagai agama, dia hal yang terpisah dari kebudayaan. Loh, bagaimana? Maka Gus Mus dulu pernah mengatakan, apa yang salah dari Islam Nusantara? Itu kan sama saja membuang huruf jar, mudhaf ilaih. Islam Nusantara, Islam mudhaf, Nusantara mudhaf ilaih. Membuang huruf jar ya. Apa itu ya? Wasani yajruruan wimin au fi idza lam yasluh illa dzaka wala makhuza. Itu kata alfiatnya, Pak. Mudhaf ilaih membuang huruf jar. Artinya Islam fi Nusantara, Islam di dalam Nusantara, yaitu adalah bagaimana orang-orang Nusantara mengimplementasikan Islam, mengakulturasi antara Islam dengan kebudayaan. Itu Pak ya, jadi Anda harus paham itu. Nah, kemudian ini dikomentari oleh Kiai Ubaidillah Tamam bahwa nilai-nilai kenusantaraan ini tercerabut gara-gara pergerakan Rizik Syihab. Ya,
Coba Anda perhatikan bagaimana rekam jejak Rizik bin Syihab ketika konflik dengan Gus Dur. Pantas tidak? Apakah itu orang Nusantara berkata kepada orang yang lebih tua dengan seperti itu? Saya sampai tidak ingin mengulangnya ungkapan apa yang disampaikan Rizik Syihab kepada Gus Dur. Anda sakit hati tidak? Coba. Apakah itu? Apakah itu akhlak Nusantara? Coba Anda pikirkan. Katanya Anda ini si paling Islam, katanya Anda ini si paling ini. Kok Anda mengatakan bahwa kelompok yang lain itu kelompok yang tidak layak disebut sebagai Islam yang baik, yang benar gitu loh. Seolah-olah begitu, saya tidak mengatakan pasti. Tapi kok seolah-olah begitu dengan Anda mengatakan Gus Dur? Ya, saya tidak mau mengulang itu karena saya tidak kuat, teman-teman. Jujur, saya tidak kuat. Ya. Tapi apakah itu akhlak orang Nusantara? Apakah itu akhlak Islam? Itu aja jelas. Ya. Itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Salam cinta damai untuk semuanya, untuk NKRI tercinta. Wallahu huwal muwafiqu ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.